Episode dimulai dengan preman mulai menghentikan Imli dengan todongan senjatanya, dan ketika itu Imli memukul preman itu dan preman bertanya siapa dia. Imli pun mulai mengungkapkan identitas aslinya dan kemudian mulai menghancurkan para preman itu. Sementara Aryan sendiri terlibat dalam perkelahian jalanan dan mulai menanggung siksaan oleh lawannya. Seorang pria pun bertanya kepada pendukung Aryan bahwa dia bertaruh pada orang yang salah. Namun pendukung itu memintanya untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Lawan pun terus-menerus memukuli Aryan dan bertanya kenapa dia datang ke sini hanya untuk mati. Aryan pun berkata bahwa dia punya teman yang biasa menemaninya kemana-mana, namun dia tidak ingin bertemu dengannya. Tapi sekarang dia ingin sekali bertemu dengannya. Lawan pun mulai meninju Aryan dan kemudian bertanya-tanya siapa teman itu. Aryan menjatuhkannya dengan satu pukulan saja dan kemudian mengatakan bahwa temannya adalah kematiannya yang bahkan tidak bisa menemuinya sampai hari ini. Sementara Imli sendiri mulai memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis independen bernama Imli yang melakukan operasi penyamaran untuk mengungkapkan bisnis minuman keras ilegal mereka semua. Mereka pun mulai mengarahkan senjata kepada Imli. Asisten Imli, Cini kecil, mulai memainkan sirine mobil polisi dan berpikir bahwa Imli harus mengaturnya sampai polisi sungguhan datang. Preman pun mulai mengirimkan ajudannya untuk memeriksa dan ternyata ajudannya melihat seorang gadis kecil yang memainkan sirine palsu itu. Setelah beberapa menit akhirnya polisi sungguhan pun tiba di sana dan mulai menangkap para preman. Para wanita desa mulai berterima kasih kepada Imli karena telah mengeluarkan suami mereka dari ancaman minuman keras di desa ini. Inspektur pun bahkan memuji Imli atas tindakannya yang berani dan bertanya-tanya kenapa dia tidak pergi ke kota dan bergabung dengan saluran baru yang besar daripada berada di Pagdandia. Imli pun berkata bahwa kecanduan alkohol menghancurkan keluarga dan dia ingin membebaskan Pagdandia dari ancaman ini. Akhirnya inspektur memintanya untuk menyerahkan bukti di kantor polisi. Imli berkata tapi kameranya rusak. Cini pun datang dan mengatakan bahwa hanya satu kamera yang rusak. Dia memperbaiki kamera di lentera itu dan tongkat Imli yang merekam seluruh kejadian. Polisi pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Imli dan Cini mulai bersuka cita karena kekuatan perempuan mereka dan mulai mengunggah laporan secara daring melalui ponselnya. Mereka berdua pun kemudian berjalan sambil tersenyum, sambil berpegangan tangan satu sama lain. Sementara Aryan sendiri berjalan di jalan tengah sambil hujan-hujanan dan kemudian berkata bahwa dia akan kembali lagi untuk bertemu dengan temannya. Sementara di rumah sendiri, Cini bertanya kepada Imli apa yang akan dia lakukan sekarang karena kameranya rusak. Imli pun berkata bahwa dia akan memesan kamera baru dari kota. Namun Cini bertanya-tanya kenapa dia tidak mengunjungi kota saja, tempat dia mendapatkan segalanya. Imli mulai mengingat perseteruannya dengan Aryan dan berkata bahwa bahkan orang-orang tersesat di kota. Cini pun bertanya lagi hubungan apa yang dia miliki dengan kota itu sehingga dia tidak ingin pergi ke sana. Imli pun berpikir bahwa kota telah menolak hubungannya dan bahkan dia menolak kota sekarang. Aryan sendiri mulai ditampilkan kembali ke rumah. Narmada bertanya-tanya kenapa dia pulang malam lagi. Aryan pun menjelaskan bahwa dia baru saja terlambat di kantor. Dia dengan paksanya melihat wajah Aryan yang terluka dan kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalami luka-luka ini. Aryan pun berkata bahwa dia seharusnya sudah tidur sekarang. Narmada mengatakan lagi bahwa dia akan memberikan pertolongan pertama padanya dan kemudian memanggil dokter. Namun Aryan berkata bahwa tidak perlu untuk itu. Dia pun berjalan ke kamarnya. Sementara Arpita sendiri bergabung dengan Narmada. Mereka berdua pun mulai merasa khawatir untuk kondisi Aryan dan membahas bahwa Aryan menghukum dirinya sendiri setelah Imli pergi dari rumah keluarga Ratore. Mereka bahkan kehilangan Aryan selamanya. Aryan pun mulai merawat lukanya sendiri dan mulai mengingat Imli yang telah menuduhnya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan mulai mengobati lukanya sambil mengingat pertarungannya dengan Imli. Dia pun dengan marahnya mencoba untuk meninju cermin itu. Saat itu putra Arpita dan juga Sundar bernama Jagu masuk dan kemudian mulai menunjukkan helikopternya padanya. Aryan pun memintanya untuk pergi tidur, namun Jagu memaksanya untuk bermain dengan Aryan.
Aryan berbaring di tempat tidur dan ketika itu Jago menerbangkan helikopter mainannya yang ternyata tidak sengaja menabrak kotak berisi foto Aryan dan Imli, dan foto mereka berdua pun terjatuh. Aryan pun langsung bergegas ke Jago yang khawatir dan kemudian bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Jago pun baik-baik saja dan kemudian ketika itu Aryan memperhatikan foto Imli dan juga Aryan dan mulai mengingat kejadian ketika mereka berdua kehilangan bayi mereka. Semua itu terjadi karena kecerobohan Imli. Aryan pun langsung sakit hatinya dan kemudian langsung berteriak kepada pelayan untuk mengeluarkan semua foto-foto ini dari kamarnya. Arpita ketika itu masuk dan kemudian berkata bahwa dia bahkan menyimpan foto-foto itu di sana. Dia pun meminta pelayan untuk membawa Jago dari sana. Akhirnya Arpita mulai memberitahukan kepada Aryan bahwa kemarahannya telah menunjukkan kebenaran bahwa dia masih mencintai Imli. Aryan pun berkata bahwa dia akan menunjukkan padanya betapa dia mencintai Imli. Aryan pun mulai membakar foto-foto itu. Dia pun berkata bahwa kenangan Imli tidak lebih dari abu baginya. Arpita pun menyalakan dan memadamkan apinya dan kemudian berkata bahwa dia yang menyalakan api dan dirinya sendiri yang terbakar. Ini membuktikan bahwa Aryan, kau masih mencintai Imli, dan karena itulah dia akan tidak kehilangan harapan bahwa Imli pasti akan bersatu kembali ke sini. Aryan malah berteriak lagi pada para pelayan untuk membersihkan semua kekacauan ini. Arpita pada akhirnya memerintahkan Aryan untuk membersihkannya sendiri. Dia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Aryan pun mulai menangis mengingat kata-kata dari Imli dan pertemuan terakhir mereka berdua. Sementara Bibi Biru sendiri mulai melalui telepon memberitahukan kepada Malini bahwa Imli masih saja menghantui mereka bahkan setelah 5 tahun lamanya. Prita berkata bahwa kenapa Aryan tidak memperhatikannya bahkan setelah 5 tahun. Malini pada akhirnya memintanya untuk menenangkan diri. Prita pun memberitahukan kepada Bibi Biru bahwa Malini sendiri ternyata ingin menikah dengan Aryan. Nila pun berkata bahwa Malini tidak melihat Aryan dalam 5 tahun dan dia bahkan sudah menyelamatkan Aryan dengan membeli 50% saham dari Bhaskar Time ketika dia akan menghancurkan perusahaannya. Anu pun mulai bertanya-tanya kepada Malini kenapa dia ingin Prita menikah dengan Aryan. Malini pun kemudian berkata bahwa dengan Prita menikah dengan Aryan maka dia dapat mengawasi Ratore seperti sekarang setelah membeli 50% saham Bhaskar Time, dan dia tidak akan membiarkan Imli mendekati Aryan lagi. Anu pun berpikir bahwa Imli akan segera dilupakan sebagai masa lalu. Imli tidak mungkin kembali di Pagdan dia sendiri. Imli berhasil menyelamatkan Bini yang dipaksa menikah oleh penduduk desa karena ketidakberdayaannya. Imli pun teringat kejadiannya bersama dengan Aditya. Akhirnya Bini pun terselamatkan. Bini pada akhirnya berterima kasih kepada Imli karena telah menyelamatkannya dari rasa sakit yang dia alami 5 tahun yang lalu. Dengan peristiwa yang sama yang dialami Imli bersama dengan Aditya, Imli pun akhirnya meminta Bini untuk belajar dengan baik dan membuat orang tuanya bangga. Cini sendiri akhirnya bertanya-tanya kepada Imli apakah dia sedang mengalami rasa sakit. Imli pun akhirnya ingat bahwa dia sudah meninggalkan rumah Aditya. Dia bahkan sudah meninggalkan rumah Aryan dengan sumpah untuk tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Imli pun bertekad untuk mengakhiri ritual pernikahan paksa dari Pagdan dia. Cini pun mengerti dan episode pun berakhir.